Hai semuanya, selamat malam. Selamat malam minggu guys. Dan ya, buat kalian yang masih sendiri, gak usah bangga lah kalau misalnya malam minggu ya. Karena kita hanya bisa melihat orang udah kesana jalan sama pacarnya. Part to be a single, asik single album aja sekalian lu Bil. Hai guys, aku tau pasti kan juga udah kangen sama aku ya. Gak siapaan sih Bil, sotoy lu. Tau lah aku lagi sedang berada di kamar dan ya gak tau kenapa ya gue kalau malam minggu tuh kayaknya kayak emang anak rumahan banget sih. Gak malam minggu juga di sini, malam minggu juga di rumah. Gitu lah ya. Malam banget. Ya ini emang aku tuh anaknya anti mainstream. Kalau misalnya live tuh selalu malam-malam. Jadi biar cuman aku doang yang live. Kalau sore, siang, pagi kan kayak banyak banget yang live gitu kan. Terus pasti kalian bingung mau nonton siapa ya. Kalau sekarang kan cuma Nabila nih yang live, ya udah jadi nonton Nabila. Hai, jadi malam minggu kemana nih kamu semua yang nonton? Idola dari aku SMP loh kak, dari zaman masih jadi member JKT. Wow, thank you. Jomblo visabilillah, asik. Malam minggu kemana nih? Say hi to Malaysia kak. Halo Malaysia. Gimana kabarnya teman-teman yang di Malaysia? Bener banget, ya kan? Kenapa ya cewek tuh selalu ribet sama rambut? Kayak gak bisa diem banget. Dan aku tuh emang tipe kalau orang yang selalu megang rambut aku loh. Kayak gak bisa diem gitu. Gak tau kenapa sih. Dia live ternyata Anda. Manis sih, tapi saya yang jomblo. Harap tolong yang komen mulutnya dijaga ya. Gila loh, manis kayak gini tapi saya yang jomblo. Hello, emang kenapa kalau misalnya seorang jomblo gak boleh? Kayak kita kan bebas loh mau ngapain aja, nggak mesti izin kesana kesini bla bla bla, nggak mesti ribet gitu ya kan. Mau mabar tinggal mabar, nggak perlu bilang-bilang, nggak perlu dicariin kan gitu. Atau cowoknya nggak peduli ya. Curhat nih. Tips dong kak ngomong R-nya dengan lancar. Memang netizen ini baik sekali ya. Saya sangat sayang sama follower saya yang selama ini sudah menemani perjalanan Nabila gitu kan. Gila, gue disuruh tips ngomong R biar lancar. Keren loh, keren. Gue kagak bisa ngomong R, lo suruh buat tips. Gila kali gue. Aduh. Banyak juga yang nonton pasti pada jomblo nih. Gue yakin lu kagak ada yang ngajakin jalan kan lo. Nabila emang julid banget ya. Kak enak gak sih kuliah di kampusnya, di UPH? Menurut aku semua kampus sih enak atau enggaknya tergantung kitanya ya. Maksudnya kalau misalnya emang kita nggak enjoy dan nggak bisa menjalani kuliah kita, jadinya ngerasanya kampusnya nggak enak gitu. Padahal sebenarnya bukan kampusnya yang salah, bukan fakultasnya yang salah, tapi diri kitanya gitu loh. Kayak ya lo udah bener belum milih fakultasnya gitu. Dan emang kalau aku sih tipe orang yang kalau misalnya udah dulu milih kampus tuh kayak dilihat-lihat dulu loh, emang kampusnya enak gak sih, kayak gimana sih riwayat kampusnya dulu, riwayat penyakit kali. Bukan riwayat, maksud gue kayak sejarahnya tuh bagus gak gitu. Gila ya gue. Ini nih, oke. Ini nih yang maming liatin orang pacaran. Yang maming liatin orang pacaran doang, lo pada nonton aja deh live gue, gak usah repot-repot. Kan aku pacar online kalian. Iya. Apaan sih pacar online? Pacar online. Sedih banget hidup lu pacaran aja sama robot. Gue benci sama nyamuk deh. Lewat kagak ada akhlak. Orang permisi kayak misi mbak mau lewat gitu. Ini nyamuk langsung terbang aja depan muka gue. Gak ada akhlaknya itu, gak lo gendek gue. Cepet. Gila, HP aja sampai ngantuk liat muka gue.
Dia bilang, lu kenapa sih Nap? Aduh maaf ya guys, aku terlalu lelah dengan semua ini. Ada dong pertanyaan-pertanyaan apa kayak gitu. Kak coba dong poninya dikebelakangin. Kenapa poni aku dikebelakangin? Kayak gak ada apa-apa kok. Begini aja muka gue mah. Duh belum lihat kan Nabila rambutnya diikat. Aduh kayak aku gak pede deh kalau misalnya ikat rambut. Kayak gak tahu dia bagus apa enggak. Kayak gak pede gitu loh kalau setiap mau ikat rambut tuh kayak apa sih gue. Sisir aku lucu kan guys, warnanya tuh kayak unicorn gitu. Walaupun aku sedikit tomboy, tapi aku tetap punya loh jiwa-jiwa perempuannya. Ya iyalah, mau gue cewek ya gimana sih Nap. Tapi aku tuh jujur gak suka sih kalau misalnya ngunci rambut pakai sisir. Terus ngapain gue pakai sisir? Nap Allahu Akbar. Nabila kayak cewek tuh kayak lebih bagus kayak misalnya mau apa sih ngikat rambut tuh kayak nggak pakai tangan aja gitu loh. Tapi kayak aku nggak pede deh kalau misalnya diikat tuh rambut aku tuh kayak embombo nggak sih gue, kayak mbak gitu loh. Aku tuh sukanya kalau diikat rambutnya tuh kayak gini, terus kayak dijepit kayak gini loh. Nah ada gini aja, kayak pembantu rumah tangga kan gue. Emang aku pembantu rumah tangga kok di rumah aku, karena aku nggak pernah pakai mbak ya. Jadi kayak apa pekerjaan rumah tangga tuh aku guys yang lakuin. Kalian percaya nggak sih? Pasti kan nggak percaya kan kalau aku tuh nyuci baju sendiri, ngepel, nyapu, nyuci piring. Karena emang itulah tugasku ya sebagai ART ya. Jadi anakku juga digaji sama majikan aku. Digaji sama gue, enggak bercanda. Tapi emang gitu, karena kan aku salah satunya nih. Jadi kayak emang harus rajin loh. Meskipun iya maksudnya jadi anak cewek tuh gak boleh males gitu. Kalau ada sekarang aja males nanti gimana, gak bisa melayani suami dengan baik, dicerain lagi loh. Apalagi nih pertanyaannya, ada gak sih lucu-lucu nih? Gue butuh hiburan banget asli. Cara ngilangin jerawat Kak, aku juga sampai sekarang masih jerawatan. Tapi yang pertama, please jangan sampai kalian tuh overthinking. Biasanya kalau jam-jam segini nih overthinking nih, ya kan. Muka lu kagak usah ketawa tuh, gue tahu lu overthinking jam segini nih. Makanya daripada lu overthinking, lu nonton live gue, insya Allah terhibur. Nah pertama, overthinking itu kan bisa menyebabkan lo stres juga kan. Nah itu bisa membuatkan tumbuhnya jerawat juga. Kedua makanan, faktor makanan juga bisa. Lo kebanyakan makan gorengan gitu ya. Terus kebanyakan apa ya, makan yang pedas-pedas juga bisa gitu ya. Terus faktornya juga bisa disebabkan karena make up juga kalau buat wanita ya biasanya. Kalau cowok tuh mungkin karena biasanya cowok kan suka pakai pomade ya, kayak jelly buat rambut gitu kan. Nah itu tuh biasanya bisa juga nanti kayak mungkin kena kulit nggak sengaja gitu ya, dan itu bikin jadi jerawatan juga bisa. Nah cara ngilanginnya gimana sih? Yang pertama nggak boleh stres ya kan. Terus kalau ada orang yang suka pakai produk yang mungkin herbal, ada juga yang mungkin kayak kayak ada campuran bahan-bahan obat-obat kimia gitu loh. Tergantung kalian mau pakai yang mana gitu. Kalau aku sih lebih suka yang herbal ya, kayak misalnya masker yang kayak apa sih, rada-rada kayak jamu-jamu gitu loh. Menurut aku sih, kalau aku sih sukanya kayak gitu. Atau juga bisa pakai sheet mask yang kayak lebih modern ya, zaman sekarang kan tinggal templok di muka aja tuh ya kan. Bukan masker tutupan. Lu pakai masker tutupan jerawat tuh kagak hilang, muka lu hilang gak kelihatan. Maskernya masker sheet mask, lu tahu kan tuh yang warna putih tuh, yang kayak hantu Casper tuh gak sih? Apaan sih hantu Casper, gak jelas banget loh. Oke, ganti lagi pertanyaannya. Mana itu pertanyaannya banyak banget. Momen terbaik lo dalam hidup. Oke, good question. Momen terbaik aku dalam hidup aku apa ya? Banyak banget sih. Menurut aku tuh kayak setiap hidup yang aku jalani, misalnya setiap kali hal yang aku jalani dalam hidup aku tuh kayak momen terbaik loh. Kenapa? Karena kayak setiap harinya kita tuh secara gak langsung punya pelajaran loh dalam hidup kita. Kayak hari ini tuh ada pelajaran tersendiri untuk hidup kita, tapi tanpa kita sadarin. Ya gak sih? Kamu mikir gak kayak hari ini tuh ada pelajaran gue untuk mungkin lebih sabar, besok pelajarannya jangan terlalu berharap dengan apapun. Ngerti gak sih? Jadi kayak setiap hari tuh ada momen terbaik sih menurut aku gitu. Tanggapan lo apa nih? Gordonnya gerak-gerak anjir. Ya elah, itu teman gue biasa. Emang aku temenan sama dia udah lama, jadi emang dia senang kalau aku live gitu. Dia kadang-kadang juga suka ngikut di belakang aku kok. Cuman ya aku cuman senyum aja ke dia.
Panik kan lo? Enggak lah, gue bercanda. Tapi mungkin ada juga kali, gue nggak tahu deh. Kalaupun ada ya nggak apa-apa lah. Kita kan berteman sama siapapun dong. Yang penting tahu aja batasannya. Cila. Arab banget kalau diikat. Udah, muka gue kayak apaan? Muka gue Arab banget kayak gini. Muka gue bukan kayak Arab tau gak sih? Kayak empom-empom Bekasi. Empom-empom Priok lah begitu tuh. Sumpah sih gue ngantuk sebenarnya, tapi kayak nggak bisa tidur. Biasanya jam segini nonton orang gabut semua, betul sih. Bil, kenapa sih cewek sukanya rambut panjang daripada pendek? Nggak juga sih, menurut aku semua cewek beda-beda ya. Setiap cewek tuh punya keunikannya masing-masing. Kayak bunga matahari tuh nggak akan bisa menjadi bunga mawar, dan bunga mawar tuh nggak akan bisa menjadi bunga matahari. Intinya semua wanita itu memiliki keunikannya dalam hidupnya masing-masing gitu loh. Jadi gak bisa lo paksain kayak ya dia harus jadi kayak ini jadi harus kayak dia gitu. Dan menurut aku banyak juga cewek yang rambutnya pendek, dan aku pun juga gak harus kayak rambut panjang terus. Aku juga pernah rambut pendek segini, juga pernah. Dan mungkin kenapa saat ini panjang, karena aku mungkin lebih memilih lagi pengennya moodnya panjang kali ya rambutnya, gak pengen yang pendek gitu. Biasanya kalau aku lebih ke mood-moodan sih, potong pendek atau panjang gitu. Tiap cewek beda-beda sih gitu. Skincare-nya apa kak? Skincare aku sekarang aku lagi pakai apa sih, kayak sleeping mask gitu. Aku lupa mereknya apa. Pokoknya warnanya biru tuh, apa sih dia namanya tuh susah banget. Aku pakai sleeping mask itu. Terus kadang-kadang kalau aku sih sabun cuci muka apa aja ya. Karena aku tuh kayak nggak yang mengharuskan pakai ini gitu. Kayak karena aku udah tahu jenis muka aku kayak apa, dan dan aku tuh kalau ngelihat produk skincare itu tuh nggak cuman kayak dari mereknya aja, tapi kandungannya, ingredientsnya tuh apa yang ada di dalam skincare itu. Kayak misalnya ini nih misalnya ini tuh kayak rambut AC dong. Ini misalnya kandungannya ada ini yang aku tahu ini bagus untuk wajah aku, dan ini emang kandungan yang cocok untuk muka aku. Karena yang paling penting bukan mereknya, tapi kandungan yang ada dalam skincare itu sih buat aku gitu ya. Tapi beda-beda sih tiap orang. Mungkin ada juga yang pengen lihat dari paling bagus sih udah ngeliat ingredients, kalian ngerti apa yang kalian butuhin untuk wajah kalian, dan kalian juga tahu produk yang bagus yang mana sih buat kalian, yang cocok buat kalian gitu sih. Asik kayak gue udah kayak ini banget gak sih lu, selebgram. Udah kayak ini tau gak lo, apa sih namanya beauty blogger. Apaan sih lu, susah banget ngomong ya, begitu deh pokoknya. Nonton MU sama NC. Wow, NC gak tuh? Neng ngocol banget dah. Iya nih gue emang ya kocak ya. Apa sih pilihan Nabila alasannya pilih kuliah hukum? Kalau buat aku sih apa ya, karena aku mikirnya dulu tuh sebenarnya aku nggak ngambil hukum sih. Pilihan aku tuh kayak ada kedokteran sempat sama hukum juga, ketiga bisnis sih. Tapi mungkin karena emang belum jodohnya di kedokteran, jadinya ngambil hukum ya. But anyway, kenapa aku ngambil hukum? Karena aku pengen kuliah tuh yang bener-bener bisa sesuai dengan bidang aku loh. Kayak aku pengen kayak suatu saat entah jadi konsultan hukum untuk perusahaan aku sendiri, atau bisa jadi notaris juga. Nah, dan aku berpikir bahwa setiap pekerjaan yang ada di Indonesia itu pasti selalu berkaitan dengan kontrak ya, tentang hukum gitu. Jadi apapun itu, kita tuh selalu di bawah payungi oleh hukum gitu ya, karena kita negara hukum juga ya. Jadi aku pengen tahu loh, kalau misalnya biar kita tuh nggak gampang ketipu orang kalau setiap kita memiliki perjanjian dengan orang lain gitu ya. Setiap pekerjaan kita tuh, jadi aku ngerti seenggaknya oh kayak gini loh gitu. Dan apa ya, banyak banget ya
yang kita tahu kasus-kasus gitu di Indonesia, kasus apapun itu ya, mau pidana maupun perdata. Dan aku penasaran banget sih sebenarnya, dan penasaran banget kalau soal pidana tuh ya, apalagi kalau kasus-kasus yang udah berat banget, yang kelas atas gitu. Pengen tahu seperti apa sih sebenarnya peraturan yang ada di Indonesia nih untuk mengatur sebuah kasus kayak pembunuhan atau korupsi atau misalnya narkoba ya gitu-gitu ya. Aku pengen tahu aja gitu loh, karena aku senang banget baca berita gitu. Aku suka banget kalau misalnya baca berita yang kasusnya tuh yang berat-berat gitu loh, kayak wow, kayak seru banget gitu, kayak detektif gitu loh gue. Jadi kayak menantang aja gitu, ada tantangannya tersendiri. Dan setelah aku masuk dan aku udah terjun langsung ke kuliahnya, dan ada beberapa praktek yang kita membahas tentang kasus juga, menganalisa kasus juga, ternyata seru banget ya. Ini tuh kayak aku merasakan jiwa aku tuh di sini gitu loh. Dan saran aku buat kalian yang memilih kampus, memilih kuliah tuh, kalian emang harus tahu dulu nih kalian tuh pengennya di mana sih, kemana sih gitu loh. Jadi nantinya ketika kuliah tuh enjoy banget jalaninya, walaupun mungkin kata orang kuliah hukum tuh berat banget ya, hafalannya banyak bla bla bla. Menurut aku berat atau enggak, setiap kuliah, setiap fakultas, mata kuliah apapun tuh pasti selalu berat ya. Ada tantangannya tersendiri masing-masing, tapi tergantung kitanya bisa ngejalanin atau enggak, dan bisa enjoy atau enggak sama apa yang kita pilih gitu loh. Asik, gue udah kayak motivator banget gak sih? Kacau ya, Allah. Gue lagi makan apa sih tadi sampai bisa begini? Siapa yang setuju? Karena bila challenge apa nih? Since 2000 lagi tentang bahasa Inggris. Since 2011, since 2011 I'm still here supporting. Wow, keren juga loh support gue dari gue tahun 2011 ya. Berarti masih gue bocah banget tuh bang. Aku selalu bersyukur ya, selalu dikelilingi oleh teman-teman kalian semua yang selalu sayang sama aku, yang dari aku kecil tuh kalian udah nemenin aku mungkin, atau ada juga mungkin yang baru gabung setelah aku SMP, SMA, kuliah. Andoi loh, pasti dia ketawa-tawa mulu. Aku tuh seneng karena kayak aku gak nyangka ya seorang Nabila bisa di support oleh orang banyak. Kadang yang gak tahu malu gitu ya, yang tahu yang ngakak banget, ngocol banget, gue kagak bisa kalem jadi cewek. Jadi thank you banget buat semuanya. Gue gak nyangka, gue jujur aja gue kayak sedih banget loh. Setuju gak sih kalau kapan-kapan gue bikin meet and greet gitu? Titik terendah yang kamu alamin, Bill. Titik terendah yang aku alamin apa ya? Ketika aku ngerasa banyak masalah yang bertubi-tubi tuh datang ke hidup aku, kayak entah itu masalah kuliah, kerjaan gitu ya, masalah lain juga gitu. Kayak itu tuh jadi titik terendah aku loh. Jadi ya maksudnya dibalik aku yang selalu ketawa, yang selalu senyum-senyum depan orang banyak, yang selalu gila, tuh pasti juga memiliki lelah gitu dalam hidup. Kayak ada capeknya juga gitu ya, kita merasakan sedih ya, setelah itu manusiawi ya, semua orang bisa merasakan itu ya. Makanya selalu baca, kalau misalnya aku sih kalau sedih nggak pernah yang maunya kayak sampai terpuruk banget. Jadi kalau emang sedih, coba dengerin kajian-kajian gitu sih kalau aku ya teman-teman, karena menurut aku itu penting banget biar kita tuh nggak kehilangan arah. Karena saat kita sedih atau kita kayak ada masalah, itu tuh gampang banget ke bawah arus negatif. Entah itu ya maksudnya apapun itu ya, kita jadi gampang terhasut hal negatif gitu. Jadi menurut aku dengan nonton kajian, kita banyakin istighfar tuh insya Allah kayak Allah tetap bakal bantu kita gitu. Itulah pokoknya. Apa ya, banyak banget pertanyaannya, aku jadi bingung mau jawab yang mana nih. Apa sih kesehariannya Nabila? Kalau aku bangun tidur, yang pasti jujur ya, kalau aku bangun tidur pasti ngecek handphone dulu. Ngecek handphone tuh namanya juga generasi Z ya kan, main HP apa-apa dulu. Dia habis main HP langsung tuh bangun, lihat di meja makan ada makanan enggak gitu. Kalau enggak masak tuh. Terus habis masak biasanya aku mandi. Habis mandi biasanya ya kalau udah azan sholat ya sholat lah ya. Terus habis itu apa ya
biasalah bantu-bantu mama ya, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel. Ya tetap aja kok dengan seperti wanita yang biasa kok gue ngelakuin di rumah gitu. Musik apa sih yang lagi sering didengerin? Kalau aku musik apa aja suka sih, hip hop, R&B, terus juga dangdut juga suka. Kayak aku tuh gak mematokkan kayak harus dengerin lagu A terus, kayak semua genre itu aku masukin kayak untuk di kuping aku loh. Jadi kayak harus terbiasa dengan ya semua warna musik buat aku ya. Kayak aku suka dengerin lagu metal juga, rock, terus hardcore, terus apalagi ya, banyak lah, reggae, semuanya tuh masuk aja sih, jazz, terus yang indie juga aku suka sih gitu. Kak kasih pantun dong buat motivasi malam ini. Gue gak bisa pantun, asli deh. Yang nonton. Mana lagi nih pertanyaannya nih? Edan seger banget mata lo, Bil. Gak tahu kenapa ya, aku tuh emang anaknya gak bisa tidur banget cepet gitu. Lo kan ambil hukum, tertarik gak sih sama politik? Bagus banget pertanyaannya. Jujur ya guys, kalau aku memang kita tuh gak bisa misahin ya antara kedua ini. Karena memang negara kita itu tuh berkaitan dengan hukum dan politik. Dan kalau ngomongin soal politik tuh berat banget ya kalau emang kita gak begitu memahami sebenarnya. Jadi takut salah ngomong gitu kan yang pasti. Dan hukum juga pasti gak bisa asal ngomong aja loh, kayak harus punya dasar kekuatan hukumnya juga loh. Kalau misalnya kita ngomongin soal sesuatu gitu ya, kayak gak bisa asal ceplos-ceplos juga. Nah keduanya itu saling berkaitan banget nih, hukum sama politik gitu loh menurut aku ya. Tapi kalau aku kayaknya mau fokus di yang hukumnya aja deh kalau menurut aku ya. Karena emang pengennya sih sebenarnya aku pengennya jadi pengusaha ya, business woman gitu loh. Sama jadi somehow ketika aku buka perusahaan sendiri misalnya ya, kayak aku buka usaha sendiri tuh kayak aku bisa menjadi konsultan sendiri dalam perusahaan aku loh. Jadi gak perlu rapat-rapat nyari orang gitu. Jadi ya dihukum aja lah gitu. Konsentrasinya apa sih Bil kalau boleh tahu di kampus? Konsentrasi aku ngambil hukum bisnis ya, jadi aku bakal pelajarin tentang hukum pajak, hukum real estate, terus juga aku bakal mempelajari persaingan usaha, hukum modal, persaingan modal, persaingan usaha gitu. Pokoknya tentang itu semualah yang berkaitan dengan perkembangan bisnis gitu. Nah, gimana sih kalau ada jadwal kuliah sama syuting itu tabrakan, gimana sih ngatur jadwalnya gimana gitu, kalau sama-sama penting. Nah kebetulan alhamdulillah aku kalau dapat pekerjaan kayak kemarin aku sempat syuting Mata Batin 2, itu aku emang ketemu sama produser yang emang mengerti banget ya kegiatan aku, maksudnya di sekolah gitu, maksudnya di kampus gitu, sorry, pendidikan aku ngerti gitu. Jadi aku juga bilang, maksudnya aku juga ada kuliah, jadi aku syutingnya alhamdulillah dikasih keringanan. Syutingnya tuh setelah pulang kuliah, dan kebetulan aku pulang kuliah jam 3. Nah jadi setelah aku pulang kuliah jam 3 tuh aku biasanya langsung berangkat ke tempat syuting, dan itu perjalanannya 2 jam kan. Biasanya nyampe sana maghrib, terus syuting sampai subuh, balik subuh nyampe rumah mandi, udah terus ganti baju, langsung berangkat lagi kuliah. Jadi emang apa ya, biar jadwal gak berantakan tuh menurut aku satu-satu sih. Jadi gak bisa langsung dijalanin kayak gimana ya, yaudah pendidikan dulu nih, kuliah dulu selesai baru deh aku lanjut syuting lagi gitu. Dan harus komitmen sih, karena menurut aku gak semua orang ya maksudnya mampu gitu loh. Kadang-kadang kalian bisa putus di tengah jalan kalau kalian gak kuat. Karena aku sempat 2 bulan ngelakuin itu, pulang subuh langsung berangkat lagi pagi buat kuliah jam 7 pagi kan aku kuliahnya. Aku pulang syuting tuh jam 5, kadang jam 5:30 gitu. Nyampe rumah tuh bener-bener kan kayak cuman mandi langsung berangkat lagi gitu. Jadi dan 2 bulan aku ngejalanin itu tuh intens gitu. Jadi kayak emang berat banget ya buat aku.
harus didasari dengan prinsip dan komitmen yang benar-benar kuat sih. Kalau enggak kayak ya kamu jadi bisa aja di tengah jalan putus gitu. Tetap full bayar bill ukat. Iya deh kayaknya. Titik dimana lo nggak bisa move on sama doi gimana Bil? Alhamdulillah sih aku kalaupun selama ini ya anaknya alhamdulillah gampang aja sih kalau move on. Maksudnya mungkin karena aku menyibukkan diri ya, maksudnya bukan karena aku anaknya gampang move on, tapi kayak kalau kita ada masalah terus kita bisa melupakan sesuatu itu tuh karena kita harus punya kesibukan, kita harus punya apa ya, kegiatan di luar sana loh yang membuat kita tuh nggak berpikir sama hal yang membuat kita sedih terus gitu loh, menurut aku gitu. Kalau waktu kuliah Kanabel paling suka kasus apa sih Kak? Dari semua kasus yang aku baca sih, aku paling tertarik sama kasus ini ya, tentang anak. Maksudnya yang berkaitan dengan anak gitu. Entah karena kayak kemarin aku sempat baca prostitusi online kayak tentang anak ya. Maksudnya itu tuh kesian aja loh. Maksudnya anak-anak yang terkena kasus dalam hal itu tuh ya kasihan, karena mereka masih mungkin pemikirannya belum dewasa dan harus ada pembimbingnya gitu loh, harus dibimbingnya oleh orang-orang yang lebih tua juga ya tentunya. Dan apa ya, kayak misalnya kasus perceraian orang tua yang kena siapa anaknya gitu, aku tuh kayak nggak tega gitu loh kalau baca kasus kayak gitu. Dan aku paling suka kalau ada kasus tentang yang berat-berat kayak misalnya pembunuhan, terus korupsi, ya kan. Aku tuh suka, kenapa? Karena kayak kok bisa sih ada orang yang melakukan hal tersebut, apa sih motif dibalik itu semua tuh, kayak bener-bener dianalisa gitu. Aku sama teman-teman aku tuh biasanya, nggak tahu ya kalau teman-teman aku sukanya apa ya, kalau aku tuh sukanya kayak gitu tuh, kayak penasaran apa sih sampai motifnya tuh kayak gini, oh kayak gini loh, kayak gini. Jadi mempelajari kasus itu nggak hanya gue pengen tahu dasar hukumnya apa sih yang ngatur ini, tapi mungkin belajar psikolog juga kali ya, kayak oh berarti kalau ada orang yang mungkin punya pengalaman yang seperti ini nih, ini bisa menyebabkan dia jadi benci, akhirnya jadi membunuh seseorang. Nah itu tuh yang jadi pelajaran untuk aku juga dalam hidup gitu. Asik banget ya, emang asik banget kok. Kalau kamu menemukan yang udah klop banget dalam hidup kamu tuh ya, kayak jadi asik banget ngejalaninnya. Bung apa tuh man, bung puyuh. Aduh ngakak gue. Kak Bila kalau di rumah gila juga gak sih? Jangan ditanya. Kalau di rumah ya apalagi dong. Depan lo aja gue, pada depan kalian aja gue gila, apalagi depan rumah. Misalnya depan rumah gue, apalagi di dalam rumah. Apalagi ya pertanyaannya ya. Dia mau mabar guys, cuman kan aku mau live, jadi udah deh aku live aja. Personel trio macan ya. Nonton gue pakai baju trio macan. Nonton gue pakai baju macan dikira trio macan kali ya. Apa lagi pertanyaannya? Amin. Kalau ada yang baca yang komen baik-baik pasti aku aminin. Ketawa dilepasin apa ya? Ketawa ditahan-tahan. Gue kalau ketawa gue kagak pernah nahan-nahan gitu. Cuman masalahnya udah malam, tetangga gue ntar bangun, gue digedor sama gue. Woi lu bisa gak ketawa diem aja? Gile kali lu. Gitu coy. Rambut warna-warni dan kulit putih, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Bener gak sih? Iya bener. Pipi cabi. Salah liriknya, udah gak tahu apaan. Aku suka
kebalik-balik. Kak Iqmal. Senyum manis, gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya aku. Ya lama banget gue. Kayak gimana sih caranya move on dari molor? Sumpah gue gak tahu karena gue juga molor. Hobi gue adalah molor. Aku tuh gak tahu ya kenapa akhir-akhir itu susah banget lo tidur lama. Kayak tiba-tiba bangun tuh kayak tidur pagi, terus bangun tuh pagi lagi gitu. Gak tahu kenapa. Kayak gak, kurang capek kali gue ya. Wow, masih banyak banget yang nonton, pasti masih pada begadang ya. Apa nih pertanyaannya yang seru-seru? No. Kak bilang gimana nanggepin kasus bullying? Kak, gimana cara nanggepin kali ya kasus bullying? Kalau buat aku, karena aku juga waktu SD, SMP, SMA selama sekolah tuh jujur ya guys, aku tuh sering banget ya namanya ngasus amit-amit ya, namanya ngalamin kasus tentang bully. Pastilah ya, maksudnya kayak ya bukan sombong, tapi maksudnya kayak dari kecil kan aku udah gabung sama JKT48 kan dulu, dan kalian tahu ya maksudnya ketika ada teman-teman, kayak ketika kalian sekolah terus ada teman kalian tuh yang mungkin dikenal orang tuh pasti jadi diomongin kan. Dan aku tuh sering kayak ngalamin hal kayak gitu, kayak dilabrak sama kakak kelas. Tiba-tiba, kalian percaya gak sih guys, aku pernah kayak hampir diserempet sama kakak kelas aku. Jadi kakak kelas aku tuh kayak naik motor gitu, hampir diserempet akunya. Kayak hal-hal itu tuh pernah aku alamin waktu zaman sekolah dulu kayak. Dan aku mungkin itu namanya dulu belum bully kali ya, tapi kayak ditindas lah sama kakak kelas gitu ya. Cuman aku tuh orangnya cuek, kayak aku hampir diserempet, aku cuman kayak apaan sih lo, nggak bisa nyetir ya. Aku kayak gitu, kayak aku tuh kayak judes gitu, karena aku ngerasa kayak aku gak ada salah apa-apa dan lo gak berhak dong kayak menghakimi gue gitu. Aku tuh anaknya berani sih, emang anak preman ya. Susah anak preman dibully, jadinya begitu. Terus kayak ada kakak kelas tuh waktu itu dulu gue ceritanya jalan di lorong sekolah, tahu kan ya. Terus ada kakak kelas tuh manggil, sini loh. Terus aku langsung kayak, itu SD guys, kalian bayangin aja SD aku udah kena bully kayak gitu kan, kayak sini loh. So gue giniin aja dong, lah kan lo yang butuh gue, lo dong yang datang ke sini. Aku langsung kayak tiba-tiba ngomong kayak gitu, karena aku kayak apa sih orang. Mungkin kalau anak-anak yang lain udah kayak yang jadi takut kali ya, cuma nggak tahu, emang gue preman banget sih, susah ya. Kita anak preman dibully jadinya makin menjadi lo, senggol bacok ya kan. Canda. Jadi gini, maksudnya kayak sebenarnya tuh kalau misalnya dalam hal-hal bully, maksudnya apa ya, tolonglah dihindari gitu. Karena jujur ya, kasus bullying itu tuh bahaya banget tau. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh orang yang, even kita bercanda sama teman kita aja tuh itu bisa termasuk bully loh. Kayak kita nggak tahu kan hati dan perasaan teman kita tuh saat ini lagi ngapain, lagi dia mungkin lagi sedih, lagi ada masalah hidup, terus nggak sengaja lo bercandain yang membuat dia tuh sakit hati gitu. Itu bisa aja masuk ranah bullying gitu menurut aku. Jadi mungkin sekarang kita harus lebih menjaga, dan kita semua gak bisa menghentikan orang untuk membuli kita dong. Nah, salah satu caranya apa? Menurut aku, kita semua harus bisa menjaga ucapan kita. Iya gak sih? Kita harus bisa menjaga ucapan kita. Kenapa? Itu penting banget. Karena lebih baik kita disakitin deh dibandingkan kita menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, belum tentu orang yang kita sakitin tuh mau maafin kita loh guys. Gitu. Tapi kalau kita yang berbuat, maksudnya kalau kita yang berbuat salah sama Allah, kan Allah insya Allah bakal maafin gitu loh ya. Allah maha pemaaf. Tapi manusia belum tentu gitu loh. Dan aduh, takut banget deh gue yang namanya karma gitu ya. Maksudnya gue gak tahu karma itu bakal berlaku atau enggak. Tapi menurut aku, kalau kita berbuat baik sama orang, pasti insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat sama orang, pasti akan dibalas dengan kejahatan. Oke, Nabilah Teguh, terima kasih semuanya. Apaan sih gue? Maaf ya guys, aku bawel banget. Karena aku tuh bawel banget dan aku tuh gak bisa diem. Dan aku tuh kalau ngomong cepet banget. Mungkin kayaknya aku jadi rapper aja kali ya, biar kalau ngomongnya tuh cepet banget. Karena aku tuh kalau bisa ngomong apa tuh emang gak bisa. Terima kasih.
Bawel banget gak sih Nabila? Stres banget kali ya kalau misalnya punya pacar kayak aku. Stres gak? Aku kalau dibully cuman diam terus senyum walaupun hati tercabik. Kalau aku kalau misalnya apalagi di Instagram aku kan kadang-kadang suka ada yang komennya tuh suka julid ya, jahat banget omongannya di DM. Kadang-kadang aku baca sih, cuman aku yang santai aja, kan dia nggak tahu yang sebenarnya gimana. Dan aku yakin kalaupun kita nggak bales, Allah maha tahu kok gitu. Jadi kita santai aja. Menurut aku tuh orang-orang yang bully kita, dia tuh nggak tahu kita yang sebenarnya gimana, dan dia pengen menyebarkan omongan yang nggak sesuai dengan yang kita, maksudnya nggak sesuai dengan yang sebenarnya sama diri kita gitu loh. Nyebarin hoax gitu tuh, itu bisa aja loh menjadi timbulnya bully gitu loh. Oke, santai aja. Gue tahu bola-bola lagi pada main nih kan, gue tahu tuh lagi live tuh MU juga main kan. Tapi gue tuh cuma pengen liat Mesut Ozil, tau gak sih guys, asik, nggak bercanda. Tapi gue nggak tahu sih emang kayak Mesut Ozil tuh kayak ganteng banget gitu. Terus kayak setiap kali dia mau tampil mau tanding tuh kayak berdoa dulu kan nih. Gue jadi pengen dihalalin gitu sama dia. Apa sih, Nabila udah punya istri juga, dia tahu nih Nabila, ih tahu ya ribet ya. Mengagumi aja kan, orang pada nanya, Nabila lu suka sama Mesut Ozil apa klub bolanya? Aku sih klub bola apa aja suka, yang penting ada Mesut Ozilnya. Kagak lah, seneng banget gue kalau punya pacar kayak lu, Nap. Buset, kenapa nih kok seneng sih? Aku nggak ngerti ya. Kayak bisa juga ya cewek cerewet disenengin. Bil, lu kesempet apa sih dari kemarin-kemarin kok bijak di Twitter, sekarang bahas kekerasan bijak di Twitter bahas kekerasan seksual? Karena menurut aku kemarin aku sempat baca tentang kekerasan seksual ya terhadap anak ya. Jadi ada beberapa kasus di mana adanya kasus apa sih, intinya tuh berbau tentang anak lah, tentang PSK anak. Jadi ibaratnya tuh banyak banget kasus terjadi sama Indonesia tuh kayak PSK anak. Yang kita tahu juga sebenarnya faktor yang mempengaruhi juga ekonomi ya tentunya. Kenapa sih? Karena ya anak-anak seusia itu di usia belasan tahun tuh masih yang gampang kena rayu dan tipuan oleh orang yang mungkin belum dikenal gitu, yang kayak diiming-imingin akan mendapatkan uang sekian-sekian. Dan karena dia berpikir bahwa oke, gue dapetin duit ini secara instan dan cepat, jadi emang gak ada salahnya nih gitu, tanpa berpikir panjang karena butuh ekonomi. Jadi akhirnya mereka mau melakukan hal itu gitu kan. Tentunya menurut aku harus ditekankan lagi mungkin ya, maksudnya kayak dari pendidikan dan juga orang tua tuh sangat berperan penting banget nih dalam menjaga dan melindungi anak ya. Apalagi penting adanya seks edukasi juga ya, maksudnya kayak jadi kita tuh anak tuh bakal ngerti, oh gue tuh nggak boleh ngelakuin ini itu karena ini loh efeknya, dampaknya gitu. Jadi karena mungkin juga anak bisa ngelakuin itu mungkin adanya kesalahan orang tua juga yang mungkin terlalu mengekang atau entah gimana. Jadi membuat anak tuh ngerasa kayak nggak bebas dan berusaha untuk bisa nyari duit sendiri dengan hal yang salah gitu ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau kalian punya anak gitu ya, menurut aku sih penting banget kalian harus tahu cara mendidik anak itu gimana. Kayak kalau mama papa aku sendiri mengajarkan aku tuh kayak nggak pernah yang terlalu ngekang banget. Dikasih tahu lebih yang kayak ngekangnya tuh nggak, jangan kalau misalnya orang tua kan kayak nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh kayak gitu ya, tapi kan nggak dikasih tahu ya kebanyakan kayak kenapa sih nggak boleh ngakuin ini. Dan namanya juga anak tuh masih sering banget bertanya-tanya kayak kenapa sih gue nggak boleh kayak gini, kenapa sih nggak boleh kayak gitu, jadinya kesal sama orang tuanya gitu kan. Harusnya sih dikasih tahu kenapa sih lo nggak boleh kayak gini, karena nantinya lo tuh kayak gini, kalau lo ngakuin kayak gini nanti jatuhnya lo dampaknya kayak gini, efeknya kayak gini. Jadi tuh bisa membuat anak tuh berpikir, oh gue nggak boleh ngelakuin hal ini ya gitu. Jadi pentingnya tuh itu dan yang paling penting kenapa terjadinya kasus kayak gitu tuh pasti pergaulan ya, lingkungan. Kalau katanya sih pergaulan dan lingkungan ya, emang itu juga betul. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa sih guys nyalahin lingkungan ya atau pergaulan. Maksudnya gini loh, sampai kapanpun pergaulan tuh nggak cuma ada yang baik aja, tapi juga pasti ada yang buruk dimanapun kalian berada.
pasti ada pergaulan yang nggak mungkin baik doang gitu. Jadi menurut aku balik lagi, bukan salah lingkungannya tapi diri kita sendiri. Menurut aku kayak ketika lo berada di lingkungan yang salah pun, tapi kalau lo punya prinsip yang kuat dalam hidup lo nggak akan mungkin terjerumus. Kayak ibaratnya temen lo udah lompat nih ya, lompat lah udah jatuh gitu, terus masa lo ikut-ikutan jatuh sih? Justru kadang Allah mempertemukan kita dengan teman yang buruk itu tuh buat jadi pelajaran kita supaya kita tuh nggak jatuh loh. Nih gue kasih contoh, teman lo jatuh biar lo nggak jatuh. Nah tapi kebanyakan kita tuh malah ikut jatuh gitu loh. Jadi kayak ibaratnya coba tanamin prinsip dalam, apalagi kita masih di usia yang mungkin masih produktif menurut aku ya. Jadi kayak coba lo berpikir lebih open minded dan kayak lo harus punya prinsip. Oke, lo boleh ikutin temen lo boleh asik-asikan nongkrong sama temen lo, jalan happy sana sini, easy going, menjadi orang yang easy going, it's okay, nggak ada yang larang. Tapi lo harus punya prinsip yang kuat gitu. Menurut aku sih kayak gitu guys, gitu loh. Kok gue jadi kayak bijak banget ya, kayak bukan Nabila deh. Kayak Nabila gak sih? Udah mulai hukumnya keluar. Emang kan cocok kayak gue, berarti ngambil hukum kagak salah kan? Udah cocok lo jadi ibu. Ya iya, gue emang cocok jadi ibu. Masa gue jadi bapak? Kan panik anak gue. Ada-ada aja lo ah. Bil kalau punya anak, pengen anak cewek apa cowok? Menurut aku sama aja anak cewek atau cowok ya. Karena menurut aku apapun itu rezekinya, ya alhamdulillah banget, syukurin aja. Karena belum tentu kan orang punya anak gitu ya. Maksudnya di luar sana masih banyak yang susah pengen punya anak. Jadi kalau kita dapat rezeki anaknya cewek, ya alhamdulillah. Cowok ya alhamdulillah gitu. Bil, cara terbaik dong atau solusi kita ketika ngalamin down banget. Kalau aku ya, ketika aku down banget itu, yang tadi aku udah bilang guys, kalian boleh dengerin lagu sedih. Di saat kita tuh lagi sedih, lagi down, emang enaknya dengerin lagu yang mellow ya. Itu gak menutup kemungkinan. Tapi menurut aku pribadi, ini menurut aku pribadi ya guys, terserah kalian mau ikutin atau enggak ya, itu terserah kalian. Aku cuma ngasih tips aja. Kalau menurut aku kayaknya kita nggak baik deh kalau terlalu sedih. Kayak misalnya kita lagi sedih, terus kita mendengarkan lagu yang sedih, nantinya malah membuat, percaya nggak percaya, itu akan membuat hidup kita jadi makin terpuruk. Ya nggak sih? Kayak justru aku tuh orang yang kebalikan. Kalau lagi sedih, malah aku coba untuk tenangin dirinya, cerita ke Allah. Aku benar-benar cerita ke Allah tuh yang gue habis sholat kayak benar-benar doa, luapin semua yang gue sedihin gitu loh. Terus nonton kajian juga, kayak misalnya kajian penenang hati, aku cari kayak gitu, misalnya doa penenang hati apa. Jadi ibaratnya tuh kayak walaupun kita sedih, tapi kita masih ingat Allah gitu loh guys. Kenapa? Karena salah banget ketika lo sedih, lo menggunakan lo melakukan hal-hal yang salah gitu. Kenapa sih orang yang sedih bisa ngelakuin hal yang salah, bisa ngelakuin hal-hal yang negatif? Karena itu yang aku bilang tadi, ketika sedih tuh pasti hal-hal negatif tuh gampang banget masuk gitu loh. Jadi menurut aku kalau lagi down tuh kayak kita perlu deketin lagi diri kita ke Allah, tahu justru kenapa? Karena insya Allah pasti bakal ada buat kita dan bakal bantu kita. Dan kita nggak boleh selalu kerasa sendiri sih, karena Allah selalu ada buat kita guys. Itu sih kalau aku ya guys. Dan biasanya kalau lagi down, aku sih coba dengerin lagu yang happy-happy juga. Nih kalau udah dengerin kajian, dengerin lagu yang happy-happy juga, biar nanti suasana hatinya ke bawah happy juga. Banyakin sibukkan diri dengan ngobrol sama temen supaya happy. Terus juga main games juga bisa, atau apapun lah yang membuat lo seneng kali ya. Gitu deh pokoknya. Itu pokoknya guys. Betul. Supaya mudah cari temen. Minta tips dong Bil, supaya mudah cari teman untuk orang yang dulunya pernah kena bully. Tips untuk mudah mencari teman ya, tadi pertanyaannya. Kalau aku jujur ya guys, mungkin aku tuh anaknya bisa dibilang kayak berteman tuh kayak semua orang sih, pasti semua orang tuh kayak berteman sama siapa aja kan.
Dan gimana sih caranya biar mudah milih teman? Jangan kebanyakan milih teman tuh dalam arti kayak ya udah lu berteman sama siapa aja nih, dari kalangan A sampai Z lu ketemenin tuh, dari sikapnya yang A sampai Z lu temenin tuh. Jadi kayak aku tuh kayak bisa dibilang punya teman yang baik banget ada, yang buruk banget juga ada. Aku berteman sama siapapun gitu. Jadi dari situ nanti kan kita bisa kenal lagi sama teman kita punya kenal lagi teman kita punya kenal lagi teman kita gitu. Jadi kayak, dan aku tuh enak apa ya, mudah bergaulnya tuh. Aku tuh gampang untuk bisa kenalan sama orang. Misalnya aku waktu daftar kuliah dulu aku tuh kayak masuk kuliah kan belum ada teman kan, terus kayak aku tuh bisa aja nih duduk sebelahan sama orang nggak kenal, kayak hai siapa namanya, aku bisa kayak gitu duluan karena aku anaknya mungkin nggak tahu malu kali ya. Gue emang nggak tahu malu. Hey siapa namanya, kenalan dong, ambil fakultas hukum juga, kayak ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi kayak mungkin dia bakal risih kali ya. Kalau gue sih bodo amat, yang penting gue kenalan, oh punya teman gitu kan. Nanti kan dia cerita lagi, tadi gue ketemu cewek gila tahu. Masa ngajakin gue kenalan duluan. Gitu ya, nggak apa-apa. Justru kita tuh harus nggak tahu malu untuk supaya punya teman loh. Kalau kita kebanyakan malu, temen lu akan dikit. Jadi itu doang. Aku tuh bisa dibilang setiap di kampus ya ada aja tuh teman-teman dari fakultas lain tuh kayak Bill gitu. Bukan karena emang dia tahu aku mungkin artis gitu ya, enggak, tapi maksudnya kayak ada juga lah banyak orang yang nggak tahu gitu. Cuman kayak kenapa sih mereka bisa nyapa aku ya, karena aku waktu dulu awal masuk tuh kayak anaknya tuh banyak ngomong sana sini, padahal beda fakultas tuh kayak oh iya gini cerita gitu. Justru aku malah lebih banyakin temen yang di luar fakultas aku. Kenapa? Karena aku kuliah hukum. Suatu saat teman-teman aku yang kuliahnya bukan hukum, mereka akan membutuhkan aku gitu. Jadi harus baik-baik mencari relasi lah dalam kuliah, di luar kuliah juga cari relasi gitu ya. Paling penting tuh kita kuliah nggak cuma soal ilmu yang kita dapetin, pelajaran dan pengalaman, tapi juga relasi itu penting. Cari sebanyak-banyaknya teman kali ya, karena itu ngaruh banget sih buat masa depan kita. Pagi banget kan live-nya, iya sengaja biar kalian nonton aku gitu. Karena kalau misalnya jam-jam segini kan overthinking kan datang gitu ya, menyerbu kalian gitu ya. Jadi lebih baik nonton aku aja. Kalau ngajak kenalannya sama cowok, gue yakin cowok itu pasti nyangka lu suka Bill. Nggak tahu deh tuh ya. Gue pernah sih ngajak kenalan duluan. Kalau cowok juga misalnya, karena kan emang teman kan, kayak masa. Jadi waktu itu aku pernah punya temen yang aku chat duluan karena aku nggak tahu kan situasi kampus tuh gimana nih. Hai, sorry nih gue ganggu ya. Gue cuma pengen nanya gini. Itu nggak apa-apa sih menurut aku sih. Nggak tahu ya, tapi kalau cowoknya jadinya ngerasa aku suka, aku sih enggak sih. Jam segini tuh enakan tuh ngopi nih, main gitar ya kan di teras, nyanyi sama temen, sama keluarga, itu enak banget tau. Terus ada yang tiba-tiba ada yang bawa Indomie, ada yang bawa mie maksudnya ya kan, mie instan tuh, wanginya pakai ubun-ubun gua tau gak tuh. Gitulah pokoknya ya guys. Iya nyangka udah mau jam 2 loh. Kayaknya aku jam 2 udahan kali ya guys. Apa sih bahayanya? Enggak, aduh gak tau deh, no komen yang itu. Ikut organisasi apa Bill di kampus? Kebetulan aku anaknya emang jarang ikut organisasi. Aku cuma ikut paling kalau ada acara-acara kepanitiaan, aku jadi panitia. Biasanya aku panitianya bagian media partner atau jadi dokumentasi. Kayak misalnya di kampus kayak butuh untuk jadi host gitu ya, aku biasanya bantu gitu loh. Aku anaknya jarang ikut organisasi karena biasanya abis pulang kuliah tuh kayak langsung kuliah. Kampus aku kan juga jauh, jadi kayak aku pulang tuh langsung ada syuting kegiatan. Dan aku sadar aku juga nggak sering banget bisa ikut organisasi, jadi kayak aku mau nggak mau butuh kayak harus banyak teman gitu loh, kayak nyari teman gitu loh kalau misalnya nggak ikut organisasi.
sadar diri lah gitu, jadi biar banyak yang tetap kenal gitu walaupun gak ikut organisasi. Kalau lulus mau jadi lawyer atau coba jadi legal di kantor swasta atau BUMN? Kalau udah lulus nanti sih kayaknya aku pengen fokus pengen coba sih kerja di law firm mungkin. Dan aku juga pengen fokus di entertain dulu ya kan, karena aku juga udah sering banget break entertain karena kuliah kan. Dan mungkin kalau udah puas di entertain mau coba lanjut S2 insyaallah, amin. Kupu-kupu ya ambil di kampus. Ya bisa dibilang kupu-kupu juga ya, tapi enggak juga sih, karena kan aku juga sempat beberapa kali ikut kegiatan ya di kampus. Kenapa jadi kupu-kupu ya? Misalnya seringnya kuliah pulang, karena kan aku juga setelah pulang kuliah ada kegiatan syuting, jadi kayak nggak bisa lama-lama di kampus juga gitu. Biasanya jam-jam segini nih jam-jamnya mabar. Suka kopi pahit atau manis kak? Kalau aku sih sukanya kopi yang nggak terlalu manis ya. Bukan karena aku udah manis, nggak, gue nggak sepede itulah. Nggak, aku emang nggak terlalu suka aja kopi yang terlalu manis. Menurut aku kayak enakan tuh kopi itu yang kayak yang apa sih? Ya biasa aja, nggak terlalu manis. Kalau terlalu manis tuh jadinya kayak apa ya, nggak enak lah. Enakan kayak biasa aja. Biasa aku suka less sugar sih. Kalau kopi nggak terlalu suka yang manis-manis gitu. Gitarnya mana Nap? Gitarnya di depan, di ruangan tamu. Nap, Nabila tuh ada kepanjangannya loh. Nabilangin ke orangnya cantik banget. Ya elah saya lo Bambang. Aduh. Tempe mendoan bergabung. Kantong matanya punya kantong mata lagi. Kantong mata gue punya kantong mata Doraemon guys. Sejak kapan Bila cadel? Dari lahir kali gue cadel ya. Kopi enakan gak diaduk apa diaduk? Lah kopi diaduk dulu bukan sih? Diaduk sih kalau aku mah kayaknya. Ikut stand up komedi online ke Radit. Aduh gue gak bisa ngelawak. Gue tuh cuma untung-untungan aja. Ngelawaknya dikit. Emang muka gue lawak ya? Gak, gue sosok nanya muka gue lawak gak sih? Ponakannya mana Nabila? Ponakan aku di rumahnya, di rumah mamanya sama mamanya. Aku kangen banget sama ponakan aku. Bil, ini samping siapa? Ini samping aku. Ini nih temen aku. Serem banget gak sih gue ngomong kayak gitu? Ya gak tau lah. Tim bubur diaduk atau bubur gak diaduk? Kalau aku tim bubur diaduk sih. Aku ya. Paling suka bagian wajah apa? Ini bagus nih pertanyaannya. Karena kalau menurut aku sebenarnya aku suka semua bagian wajah aku. Kenapa? Walaupun banyak kekurangan ya. Maksudnya kayak hidung juga gue biasa aja, bibir juga biasa aja gitu ya. Tapi ini semua tuh hasil karya Allah gitu loh. Maksudnya kayak ciptaan Allah. Jadi tuh aku selalu suka sama semua bagian yang ada di wajah aku. Tapi yang paling aku suka itu mata aku. Kenapa? Karena aku tuh suka banget kalau misalnya pakai maskara tuh kayak
Karena aku tuh suka banget lah bagian mata lah pokoknya. Kalau make up tuh kayak aku nggak apa-apa nggak pakai alis gitu ya, tapi kayak aku mata tuh kayak harus bagus gitu loh, harus pakai maskara gitu biar agak-agak mencolok gitu lah matanya. Dan aku suka sama gingsel aku, jadi mata sama gingsel aku. Dip. Ngomongnya jangan pakai kuah dong, Bil. Emang gue ngomong kelihatan ada kuahnya? Kuahnya muncrat ke muka lu, kagak kan? Lu gile kali ya? Astaga. Ada, gue cium lu. Iya, paling suka gingsel, soalnya gingsel gue lumayan. Kak, gak mau gemukin badan supaya lebih berisi? Mohon maaf lu. Emang aku kurus ya? Nggak, aku serius nanya, aku kurus ya? Aku serius lo nanya kayak gini. Sumpah aku ngakak banget ditanya kayak gitu. Aduh, iya aku ngerasa aku udah cukup sih, nggak perlu banyak makan lagi ya. Oke guys, jadi tau gak sih kan kalian rontok gak sih rambutnya? Nah, buat kalian nih, kalau misalnya aku punya tips ya guys, kalau kalian punya rambut yang rontok, jadi aku tuh pakai produk kayak bayi gitu, produk bayi, aku pakai hair lotion bayi gitu buat supaya numbuhin rambut yang apa sih, oil coconut oil gitu, sama pakai oilnya juga tuh yang merek bayi gitu guys. Terus kan langsung rambut aku tuh kayak banyak yang numbu-numbu gitu loh guys. Tuh kalian lihat deh, kayak pasti semua orang kayak punya keluhan rontok rambut kan soalnya, dan aku tuh kayak menemukan cara aku itu. Terus kalian lihat gak sih rambut aku kayak lebih berkilau gitu tuh. Ini rambut aku dicat loh guys, tapi kayak nggak rusak gitu kan, kayak masih lembut dan kayak bagus gitu karena aku pakai itu guys. Ini bukan endorse ya, tapi emang kayak produk bayi itu the best dari sekian banyak produk macem-macem gitu ya. Menurut aku karena buat bayi itu kayak lebih banyak yang nggak dengan bahan kimia, jadi aku tuh suka gitu loh. Tapi nggak tahu dia suka sama aku apa enggak. Apaan sih, Nam? Itu deh pokoknya. Mereknya apa, Bil? Dia mereknya merek bayi pokoknya, merek apapun pokoknya merek bayi lah gitu. Sampo-nya, tapi sampo-nya gak sampo bayi sih. Aku ya sampo-nya sampo biasa lah, sampo buat keluhan rambut kalian apa gitu. Sumpah guys, aku tuh kalau misalnya kayak abis mandi tuh pasti selalu banget kayak wajib pakai minyak telon, pakai lotion bayi, terus pakai bedak bayi juga. Aku tuh kayak wanginya tuh wangi bayi, tau gak sih? Karena aku suka wangi bayi tuh kayak enak banget. Kalau dicium tuh kayak ngangenin gitu. Jadi aku tuh pengen orang yang misalnya cipika-cipiki sama aku tuh kayak tante aku, mama aku, sepupu aku tuh kayak seneng, ih kayak bayi gitu. Apaan sih? Nabila, lu kenapa sih, Bil? Ya Allah, gue kayaknya demam ya. Bil, lu gak ada rencana buat ngintamin rambut lagi? Bukannya di agama gak boleh dicat hitam ya? Setahu aku sih kayak gak boleh gitu, kayaknya ya. Jadi aku kayak gak mau. Paling cat, karena bukan gak mau, jadi kayak takut gak boleh gitu loh di agama kalau cat hitam kayaknya gitu. Jadi aku pakai catnya dark brown sih, kalau misalnya mau agak dihitamin pakai dark brown. So bule banget sih gue. Ya entar lagi yang ngomongin Nabil tuh so bule banget tuh gak sih lo ngomong kayak gini. Kesel gue nanya gak dijawab mulu. Aduh maaf ya, yang mana sih pertanyaannya? Sumpah mata gue cuma 2. Pertanyaan lo bejibun, masa gue begini mulu tadi. Nabila makin halu aja dia segini. Emang gue makin halu, makin lama makin halu ya. Nap. Lo pada nyangka gak sih bakal ketemu sama cewek kayak gue? Pasti enggak kan? Anjir, mirip mantan gue kebiasaan pakai produk bayi. Emang iya, kayak produk bayi tuh kayak enak banget tau gak sih? Sumpah. Apa betul emang gak boleh? Kocak banget sih lu. Emang gue juga gak tahu deh kenapa gue kocak banget ya jadi orang ya. Caps lock biar dibaca. Jujur ya guys, mataku tuh silinder. Cuman aku tuh gak pakai kacamata. Jadi kadang-kadang tuh ngeliat
bacaan kalian tuh apaan sih? Bayang-bayang gitu. Kapan sih bisa ketemu kamu, Bil? Kayaknya seru banget. Iya ya, apa gue bikin acara meet and greet gak sih? Kayak seru gak? Kayaknya kalau pada ketemu gue kayaknya bakal ilfil kali ya. Maksudnya kayak lebih levelnya tuh kayak ngocak gitu loh. Ya anak gila, ternyata aslinya begini, ngakak banget. Foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Enggak sih, muka gue begini aja dah. Ketemu begini, di sosmednya begini. Gak tahu gue. Orang mah ada bedanya ya. Gue begitu aja sih. Gak tahu gue kenapa ya. Bingung gue dah. Pusing. Nama gue siapa? Mana gue tahu nama lu siapa? Lo yang komen, lo yang nanya gue nama lu siapa? Katanya tuh gak boleh kalau nyisir rambut malam-malam, ya gak sih? Gak tau sih gue. Oke guys, lagi 2 menit lagi jam 2. Kayak gue tidur pagi lagi deh. Ini kan malam minggu guys. Kalian kok bingung sih? Karena bilang kok pagi banget sih tidurnya? Malam minggu kebetulan gak ada yang ngajakin jalan, jadi udah gue live aja. Dan gue tahu kalian juga pasti nggak jalan sama cewek kalian atau cowok kalian karena nggak punya pacar gitu loh. Kita sama kita sama. Kita nggak boleh sedih, semangat. Karena bilang main PUBG gak main kok, tapi gak jago-jago banget sih aku. Aku tuh gak jago-jago banget main games, tapi kayak aku selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dan aku kalau main biasanya tuh suka banget kayak MVP gitu lah guys. Gila, aku bangga banget gak sih sama diriku sendiri. Aku bangga karena aku bisa. Kayak gak jelek-jelek, gak suka. Aku ngerasa kalau aku digini tuh kayak dewasa banget gak sih? Kayak mbak-mbak di kampus gitu lah, yang kayak semester 8, semester 9 gitu ya. Gak bisa gue. Gak bisa. Nabila stop, Nabila. Aduh maaf ya guys, aku semakin lama makin nambah yang nonton. Pasti kalian baru selesai mabar ya. Aku tahu itu. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Minta ID-nya dong, Bil. Tidak boleh. Hah? Ada yang bilang gini, cantik Nabila gak mungkin gak punya pacar. Iya deh, setengah lo bang. Yang Allah, ya tahu cuma Allah dan gue yang tahu. Gak, emang gak punya gimana sih? Gak punya, masa gue mau pura-pura punya? Lo pada lihat kagak sih gue pernah posting kagak foto sama cowok? Pernah gak sih ngeliat Nabila posting story sama cowok? Kayaknya kagak. Hidup gue tuh terlalu santai dengan hidup gue sendiri guys. Hidup itu gak semua soal tentang cinta. Melek. Gue suka bingung sama teman gue yang kadang, gue bete banget deh kalau ngeliat orang pacaran. Kayak bisa gak sih lo gak usah di depan gue gandengannya. Hello guys, itu tuh pilihan mereka pengen pacaran. Lo iri bilang bos gitu kan. Kita tuh mungkin saat ini masih sendiri karena kita bakal dipertemukan dengan orang yang baik tentunya, yang terbaik ya. Atau mungkin sekarang udah saatnya ada sebenarnya, cuman masih ada masalah-masalah gitu ya kali. Gitu loh. Jadi sendiri itu bukan berarti kita jomblo, tapi kita memilih untuk fokus dengan kehidupan kita. Asik. Itu jawaban agak high class ya kalau ditanya punya pacar. Enggak, lagi fokus tentang sama kehidupan aja, sama karir, sama pendidikan gitu ya. Padahal jomblo. Nabila tipe kal yang backstreet atau enggak sih kalau pacaran? Aku nggak pernah backstreet sih. Kayak kalau pacaran ya selalu tahu malah apa. Emang aku tipe kal yang ngenalin pasangan aku tuh ke keluarga aku. Jadi aku pengen tahu pasangan aku tuh bisa nggak sih ngedeketin ke keluarga aku gitu. Karena alasan aku bisa mau sama pacar aku mungkin karena dia bisa ngedeketin keluarga aku juga ya. Karena kalau dia nggak bisa ngambil hati keluarga aku, ya gimana mau ngambil hati aku sih gitu. Apaan sih, kayak punya cowok aja loh. Cowok idamannya kayak gimana sih, Bil? Gak tahu gue bingung idaman gue kayak gimana sih.
intinya sih kalau aku tuh orang gak ribet ya guys, sumpah. Kayak aku tuh kayak, kan kalau cowok kan, kalau cewek kan kadang ada ya, gue nggak suka tipe, nggak suka deh pokoknya cowok yang kokok nih, cowok yang ini yang itu yang ini gitu. Kalau aku tuh santai aja, kayak yaudah dia mau kokok kayak, dia mau minum kayak, dia mau ngapain terserah dia, kayak dia punya kehidupan juga, gue juga punya kehidupan gitu. Tapi satu sih kalau aku tuh kayak sukanya cowok yang penting tuh agamanya dulu deh, yang nggak usah ngomongin yang lain deh, agamanya dulu gimana, akhlaknya di mana gitu. Nakal boleh, tapi kalau dia akhlaknya bagus dan agamanya bagus gitu ya, baik, soleh, ya insya Allah senakal-nakalnya dia tuh dia bakal sadar gitu loh. Kalau aku tuh gitu sih yang paling penting. Kedua, aku suka cowok yang sederhana aja sih, nggak suka yang, kalian tau gak sih cowok yang kayak nunjukin banget nih loh, gue kayak gini loh, gue kayak gini loh, yang kayak sok-sokan gitu. Aku nggak suka. Kayak ya udah padanya lo aja, gue udah suka. Aku tuh tipe kalau orang yang nerima, soalnya kayak oh ya udah kekurangan pasangan gue kayak gini, gue terima apa adanya. Karena kalau sayang ya ngapain lagi lo permasalahin sih gitu. Asik ya gak sih gue gitu lah pokoknya. Dan aku paling senang cowok yang benar-benar merasakan bahwa kayak bersyukur banget. Bukan itu guys, aku suka sama cowok yang kayak dia ngerasa aku tuh penting buat hidup dia. Itu aja guys, itu kayak udah paling cukup buat aku. Sama yang paling penting harus dekat sama keluarga aku sih, harus bisa ngambil hati keluarga aku. Itu tuh paling penting guys, karena kan kalau kalian serius, misalnya sampai kalian tuh nikah, kan kayak kalian menikahkan dua keluarga gitu loh kan, maksudnya kayak menyatukan dua keluarga gitu loh. Kalau aku sih itu, nggak tahu ya yang lain gitu. Wah itu aku banget tau. Fan lo. Masih kuliah Bil? Masih, alhamdulillah. Bila kenal Satria nggak tuh saudaranya katanya ya. Satria mana nih? Gue punya cewek tapi masih pengen nih akrab sama cewek lain. Lalu bentar, lo punya cewek tapi lo pengen apa sih? Lo pengen akrab sama cewek lain, masih pengen akrab sama cewek lain. Pertanyaan gue satu deh, lo pengen akrab sama cewek lain dalam hal apa nih? Dalam hal temenan, just friend aja, maksudnya bener-bener teman doang, atau sahabatan, atau lo deketin mereka untuk gebetan? Kalau menurut gue, ketika lo udah punya pasangan, ketika lo udah punya cewek, terus lo masih pengen deket sama cewek lain, tapi niat lo untuk jadi gebetan, itu salah sih. Kayak please ya, kalau emang lo nggak mau pacaran, lo nggak mau serius, gak usah ngasih harapan ke orang gitu loh. Karena takutnya ketika lo udah jadian sama cewek lo dan lo nyari gebetan lagi tuh, itu tuh ya sakit lah. Siapa sih yang gak sakit digituin. Tapi kalau kalian punya pacar terus kalian masih pengen nyari temen, misalnya pengen nyari cewek tuh buat temen kalian, benar-benar temen ya, bukan temen tapi demen, ya it's okay. Karena kita tuh juga, meskipun kita punya pasangan, kita bukan berarti gak punya teman, gak punya relasi gitu. Justru pasangan kita itu hadir dalam hidup kita tuh untuk bisa menjadi teman sekaligus pasangan, sekaligus kakak adik, yang bisa kita jadiin tuh kayak tempat untuk curhat, untuk diskusi gitu loh, mengenai kerjaan kita, kuliah kita gitu. Bukan malah membuat hidup lo tuh jadi beban gitu sih menurut aku ya. Itu deh pokoknya guys. Udah jam 2 guys. Pernah dibonceng Vespa gak Bil? Pernah. Aku soalnya punya sepupu, yang sepupu aku tuh punya Vespa. Jadi aku kemarin kayak dibonceng sama dia. Senang banget jalan-jalan naik motor. Aku tuh emang lebih suka naik motor sih dibandingin naik mobil sebenarnya. Cuman karena aku cewek sendiri dan papa mama aku tuh suka yang kayak, aduh udah gak boleh naik motor, bahaya kalau cewek naik motor, nanti tiba-tiba jatuh, amit-amit, zalik ya. Tapi ya wajar kan, namanya juga orang tua ya, khawatir gitu. Aku tuh suka banget kalau naik motor sebenarnya, kayak bisa ngeliatin jalanan kanan kiri oke gitu ya. Lebih seneng digoncengin abang ojol gue. Pernah gak sih dibonceng Supra? Pernah gue sama abang ojol. Gue kayak semua motor udah gue cobain deh kayaknya. Guys, sumpah deh, kalian tuh jangan mentingin kendaraan kalian tahu. Kayak
mau kalian naik mobil kek, mau kalian naik motor kek, mau kalian naik delman kek, mau kalian naik apa kek, selama itu kendaraan, please banget kayak ya udah syukurin aja loh. Kadang tuh kita tuh masih banyak yang ngeluh gak sih, kayak ya gue cuma punya motor, ya mobil gue cuman mobil kayak gini. Kalian sadar gak di sana tuh keluarga apa saudara kita tuh banyak banget yang nggak punya apa-apa tahu, yang nggak punya mobil, nggak punya motor, bahkan dia mesti jalan kaki berkilo-kilometer dari rumah dia ke sekolahnya sampai nyebrangin apa namanya kayak jembatan gantung yang lo kalau naik itu kayak berasa outbound weh bukan kayak mau berangkat sekolah, kayak berasa outbound gue kan. Please kayak harus sadar tahu kita tuh dikasih apa-apa tuh kayak bersyukur tahu sama Allah. Kayak even lo cuman punya sepatu roda nih, lo nggak punya motor, nggak punya mobil, syukurin aja deh. Kayak karena yang paling penting tuh bukan kendaraan kita di dunia, tapi kendaraan kita di akhirat guys. Kayak percuma lo punya mobil mewah di dunia ini, lo bisa nampilin itu depan orang banyak, lo bisa sombong dengan mobil lo, tapi lo nggak punya kendaraan untuk di akhirat nanti, itu sama aja. Please buat teman-teman gue yang nonton ini, semoga nggak tahu ya, ini mungkin Allah ngasih mujizat ini untuk aku ngomong ke kalian biar kalian tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga, dan untuk aku juga kayak lebih bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Kalau pasangan kalian cuma punya motor, ya syukurin aja. Harusnya kamu jangan terlalu banyak nuntut, ayo dong naik mobil, ayo dong naik ini naik itu. Kayak harusnya ya kalau emang lu nggak mau punya cowok yang naik motor, ya lu nggak usah pacaran sama yang naik motor gitu loh. Jadi nggak akhirnya nanti putus tengah jalan, ya nggak sih? Kalau lu mau sama dia, lu terima apa adanya gitu loh. Kalau misalnya pacar kalian juga cuma punya delman, punya bajai, nggak apa-apa gitu loh. Udah syukur-syukur ada kendaraan, ya kan? Kalau gue sih gitu sih anaknya. Malah gue lebih suka sih kalau naik kendaraan umum sih kalau gue ya, dibandingin naik mobil sendiri. Kenapa ya, pegel bawahnya gue. Kalau naik bajai kan enak, kita diseterin, bang ayo bang, blok M gitu. Benar, kunci bahagia itu adalah bersyukur. Kunci bahagia itu bersyukur dengan apa yang lo punya. Kunci bahagia itu bersyukur dengan kesederhanaan lo, tau gak sih? Gitu deh pokoknya, asik. Tapi emang bener kan guys, tapi realitanya beda Bill, emang beda banget. Pasti gue tahu lo semua mungkin ada sesuatu yang membuat kalian tuh apa sih, pokoknya ada masalah ya tentang hal-hal kayak gini ya. Kayak kalian punya mobil doang pasti diomongin tetangga, punya motor doang diomongin tetangga atau apalah gitu. Tapi menurut gue ya itu tergantung orang lah mau ngomong apa, karena orang tuh nggak tahu susah bangunnya kita, jatuh bangunnya kita, hidup tuh gimana. Karena menurut aku tuh kita guys, please nggak usah dengerin apa kata orang. Orang tuh nggak tahu diri kita. Yang tahu kita tuh hanya Allah guys, beneran. Mungkin orang tua kalian juga ada yang nggak tahu kalian tuh gimana loh aslinya gitu, mungkin aja ya. Tapi Allah tuh selalu tahu kalian gimana. Jadi menurut gue jangan terlalu capek-capek juga ngejar dunia. Kalau lu cuma dengerin omongan orang, lu cuma ngejar dunia doang namanya. Biar tuh orang pada dokem mulutnya, biar tuh orang pada di strapless mulutnya, lu doa, lu sholat aja, udah kagak usah dengerin omongan orang. Lu mau naik apaan kayak gue bilang, udah kagak usah dengerin omongan orang, udah santai aja guys, santai aja. Bil, pernah gak sih lo berbuat baik tapi tetap aja gitu dipandang jelek atau dicari kesalahannya apa? Kalau iya, lo nanggapinnya gimana? Pernah lah banget gitu loh, kayak gue udah ngerasa nih berbuat baik nih, ngelakuin A, ngebantuin teman gue A, tapi ternyata malah gak dianggap, atau kayak lupa gue pertanyaannya apaan sih tadi, gue si PA gue emang ya. Baru tadi ditanya lupa lagi, lu kenapa? Oke. Dicari kesalahannya. Cara nanggepin aku sih apa ya, kalau misalnya gini lah, aku ngebantu sesuatu yang salah akhirnya jadi benar. Tapi ketika aku ngebantu malah jadinya salah di mata orang lain, ya udah, yang penting setidaknya Allah tahu niat aku udah ngebantu gitu ya. Aku ngasih tahu A, aku temanku ada yang salah, aku kasih tahu A, dia nggak mau, ya udah, yang penting aku udah ngasih tahu. Kalau aku sih tipe kalian yang penting gue udah ngasih tahu, lo mau dengerin alhamdulillah, enggak ya udah. Karena kalau aku terlalu mikirin kayak lu tuh jangan kayak gini dong, lu tuh nggak boleh kayak gini, tau nggak? Terus teman aku nggak mau dengerin nih misalnya, ayo dong lu dengerin gue dong, terus aku kepikiran, akhirnya aku jadi stres sendiri. Ini gimana ya, teman gue nggak mau dengerin omongan gue nih. Nggak usah, kayak ya udah, penting kan lu udah ngasih tahu niatnya kayak gitu.
Gimana sih kak rasanya naik bajai? Sumpah demi apa lu belum pernah naik bajai? Hah? Yakin lo gak pernah naik bajai? Kalau naik bajai gitu sih rasanya seru sih kalau aku. Kayak bunyi teng-tengnya itu loh. Lagi di pertanyaannya nih. Menurut kalian ini di save gak sih live-nya? Enggak ya, udah deh. Naik Vespa dong, pernah gak kak? Pernah aku naik Vespa kok guys. Malah aku suka tahu Vespa yang lama, bukan yang modern gitu ya, yang lama gitu tuh suka tahu kayak bunyinya tuh seru aja gitu, lucu kayak bajai. Gue suka banget kalau motor yang bunyinya kata-kata kan teng-teng gitu. Kakinya naik ya kan ke atas itu, set, enak banget. Terus kalau misalnya kita naik Vespa tuh ketemu teman yang naik Vespa juga tuh pasti disapa tuh, mbak, apalagi bacot gue kan gede banget tuh. Kemarin ada orang yang naik Vespa juga kayak mbak, iya bang, ya lanjut. Nggak tahu padahal nggak kenal kan, cuman enak aja gitu solidaritasnya. Gue mau naik bajai tapi asal disopirin sama lu. Ya Allah bang, mohon maaf ya, bajai gue lagi masuk bengkel. Oke guys, kan ini udah jam 2. Jadi aku mau pamit dulu sama kalian semua. Maaf banget ya kalau live-nya lama. Enggak sih, lama gak sih? Oke guys, kalau gitu aku pamit dulu. Ini ada pertanyaan terakhir deh. Pernah gak sih dari keluarga, pernah gak kak dari keluarga sendiri salah satu saudara kakak? Aduh, gue gak ngerti. Banget sih, ngakak banget. Jangan lupa sholat tahajud ya. Oke guys, kalau gitu aku pamit dulu ya guys. Selamat beristirahat semua teman-teman. Thank you ya udah nonton live-nya. Maaf banget live tengah malam, tapi kalian semua semoga terhibur dan semoga apa yang udah aku kasih tahu ini semuanya udah aku ucapin tuh kayak bisa bermanfaat untuk kalian semua. Maaf banget kalau ada salah-salah kata ya, tapi semoga bisa menjadi pelajaran, ada yang bisa diambil dari hikmah yang aku ucapin ya teman-teman. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke? Sampai jumpa kembali pada acara Nabila Teguh. Asik, acara TV kali. Oke semuanya, bye-bye. Selamat malam. Gak usah di-share.